Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suheri Kalung dengan NIM 22101011 dan hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk masuk ke dalam sebuah pembahasan yang sangat menarik dan sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa maupun sebagai manusia moden. Dan buku yang saya review hari ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Judulnya memang terkesan santai, bahkan agak provokatif. Namun isi bukunya justru sangat dalam dan penuh wawasan tentang bagaimana kita mengelola emosi, mengatur fokus dan memilih apa yang seharusnya kita pedulikan dalam hidup. Dan dalam video ini saya akan membahas 3 bab yang paling kuat dan paling memberikan dampak, yaitu bab 1, bab 2 dan terakhirnya bab yang keempat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas dulu kepada bab yang pertama. Dan bab yang pertama ini bertema jangan berusaha. Bab ini penulis mengajak kita untuk menurunkan standar hidup yang tidak realistis. Mark Manson membuka dengan kisah Charles Bukowski, seorang penulis yang hidupnya berantakan, namun akhirnya sukses bukan kerana ia mengejar kesempurnaan, tapi kerana ia menerima kenyataan bahawa hidupnya tidak sempurna. Mark menyampaikan pesan penting di dalam buku ini adalah semakin kamu berusaha menjadi hebat, semakin kamu merasa tidak cukup. Ini sebagai pesanan daripada penulis buku ini. Ya, ini adalah pukulan keras bagi kita yang setiap hari hidup dengan standar media sosial, harus terlihat sukses, harus terlihat bahagia, harus terlihat produktif setiap saat. Padahal hidup tidak selalu seperti itu. Kadang kita harus berhenti sejenak, bernapas dan berkata, aku manusia biasa, itu tidak apa-apa. Ini sebagai pesan daripada penulis ataupun yang bernama Mark Manson. Untuk tadi kita sudah membahaskan bab yang pertama, dan untuk selanjutnya kita akan membahaskan di bab yang kedua ini. Bab yang kedua bertema kebahagiaan adalah masalah. Mark Manson memberikan pemahaman baru tentang kebahagiaan. Menurutnya, kebahagiaan bukan dihasilkan dari hidup tanpa masalah. Kebahagiaan muncul ketika kita mampu menyelesaikan masalah yang berarti. Ia mengenalkan istilah menarik feedback loop from hell, yaitu kondisi ketika kita merasa buruk, lalu kita merasa buruk kerana merasa buruk. Akhirnya kita semakin terjebak di dalam lingkaran negatif yang tidak berujung. Contoh sederhana, saat kita cemas, kemudian kita cemas kerana kecemasan itu. Akhirnya kita semakin cemas. Mark Manson mengingatkan kita bahawa setiap manusia akan selalu punya masalah. Yang terpenting adalah memilih masalah mana yang layak saya perjuangkan, masalah mana yang sebaliknya saya. Kalimat penting dari bab ini, Anda tidak bisa hidup tanpa masalah, tapi Anda bisa memilih masalah Anda sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahaskan bab yang keempat yang bertema nilai-nilai yang buruk. Bab ini adalah inti yang paling kuat dari buku. Mark Manson menjelaskan bahawa masalah terbesar dalam hidup kita bukanlah situasinya, tetapi nilai yang kita gunakan untuk menilai diri sendiri. Ia memberi contoh nilai buruk. 1, ingin terlihat hebat di mata orang. Yang kedua, ingin selalu dipuji. Yang ketiga, ingin sempurna. Yang keempat, ingin disukai semua orang. Dan yang terakhirnya, ingin kaya secepat mungkin. Semua nilai ini adalah nilai yang tidak dapat kita kontrol sehingga membuat hidup penuh kecemasan. Sebaliknya, nilai yang baik harus
Satu, bisa kita kendalikan. Yang kedua, membawa ketenangan. Yang ketiga, membentuk karakter. Dan yang terakhir, tidak merugikan orang lain. Contohnya nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Mark menegaskan hidup yang baik dimulai dari nilai yang baik. Itulah mengapa bab ini sangat penting untuk kita merenungkan, terutama di era media sosial yang membuat kita mudah membandingkan hidup dengan orang lain. Dan untuk pembahasan kita hari ini, kita sudah membahaskan bab yang pertama, yang kedua, dan yang keempat. Makanya kesimpulan daripada 3 bab ini yang kita bahas tadi, kita bisa mengambil kesimpulan besar bahawa hidup bukan tentang menjadi sempurna atau selalu bahagia. Hidup adalah tentang memilih apa yang layak diperjuangkan dan melepaskan hal-hal yang hanya membuang energi kita. Mark Manson mengajarkan bahawa kita tidak bisa peduli pada semua hal. Energi emosional kita terbatas. Kita harus memilih prioritas yang sehat. Kebahagiaan muncul dari proses, bukanlah hasil. Dan nilai hidup menentukan kualitas hidup. Buku ini benar-benar memberikan cara pandang baru yang lebih realistis dan lebih menenangkan. Demikian review buku ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.